Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Billy Fikran dari Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 857610646. Pada sesi ini, saya akan mempraktikkan zat-zat pada bahan makanan. Zat-zat makanan itu banyak sekali. Di antaranya ada karbohidrat, ada lemak, ada vitamin, ada protein, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan membuktikan atau saya akan mempraktekkan zat-zat makanan apa saja sih yang terdapat di sekitar kita untuk memenuhi tubuh kita. Zat makanan ada karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi pada tubuh kita. Nah, zat karbohidrat bisa ditemukan pada nasi, jagung, singkong, dan lain sebagainya. Ada juga pada sesi ini kita akan mengujinya zat vitamin C. Betul nggak sih pada buah jeruk itu terdapat vitamin C yang tinggi? Betul tidak sih pada jambu biji itu mengandung vitamin C yang tinggi? Kita akan buktikan. Apakah betul lemak itu hanya terdapat pada minyak? Kita akan buktikan beberapa bahan makanan lain yang memiliki kadar lemak. Kemudian protein. Protein juga apakah cuma ada pada daging? Belum tentu. Kita akan coba buktikan dari beberapa makanan yang akan kita praktekkan pada hari ini. So, mari kita lanjut ke video praktikumnya. Karbohidrat merupakan zat makanan yang penting untuk tubuh kita, di mana karbohidrat sebagai sumber energi utama bagi tubuh kita untuk melakukan aktivitas. Nah, di depan saya sudah ada beberapa makanan yang mengandung karbohidrat. Bagaimana kita bisa tahu makanan tersebut mengandung karbohidrat? Nah, di sini kita akan melakukan percobaan sederhananya. Yang saya butuhkan adalah yang pertama di sini ada larutan tepung. Tepung juga mengandung karbohidrat loh. Kita cek ya. Terus ada biskuit. Ya, di sini sudah saya sedikit remukan. Kemudian ada nasi. Ada juga roti. Ini adalah sumber karbohidrat yang biasa kita temukan sehari-hari. Tetapi apakah betul mereka mengandung karbohidrat? Mari kita buktikan. Untuk pengujinya kita akan menggunakan juga larutan betadin seperti biasa. Caranya bagaimana? Setelah kita siapkan bahan, nah kita akan teteskan bahan-bahan tersebut dengan larutan betadin atau dengan betadin tetes. Sekitar 3-5 tetes cukup. Nah, ketika nanti warnanya berubah menjadi biru kehitaman, maka makanan-makanan tersebut atau bahan makanan tersebut memang mengandung karbohidrat. Setelah itu kita tunggu beberapa saat. Baik, setelah menunggu beberapa menit, kita sudah mendapatkan hasilnya. Kita cek sama-sama. Teteskan larutan betadin ke dalam bahan makanan yang akan diuji. Bisa disimpulkan bahwa betul adanya zat karbohidrat pada makanan terdapat pada tepung, biskuit, roti, dan nasi. Itu bisa menjadi sumber karbohidrat untuk kita Tepung sehari-hari. berubah menjadi biru kehitaman. Pada biskuit juga berubah. Pada Untuk nasi zat berubah yang dan terdapat pada roti makanan berubah. berikutnya adalah lemak. Nah, di sini berbagai macam sumber lemak itu ada di sekitar kita, terutama pada minyak, mengandung lemak, ada margarin, susu, dan lain sebagainya. Tetapi, mari kita buktikan apakah betul bahan-bahan tersebut itu mengandung lemak. Alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah ada kertas krep. Ya, kertas krep ini akan berperan sebagai penguji lemaknya nanti. Kemudian di sini ada minyak, ya minyak goreng. Kemudian di sini ada margarin. Di sini juga saya menyiapkan susu. Kemudian ada juga kemiri. Nah, bahan-bahan ini ada di dapur. Semuanya mengandung lemak. Apakah betul? Mari kita buktikan. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita siapkan kertas krep. Ya, kertas krep. Kemudian kita oleskan bahan-bahan tadi ke kertas ini.
Jika kertasnya berubah menjadi bening mengkilap, maka bahan tersebut betul-betul atau beneran mengandung minyak atau lemak. Oke, setelah menunggu beberapa Oleskan saat, setiap kita bahan sudah mendapatkan makanan hasilnya. ke Apakah betul kertas bahan-bahan scrap tadi mengandung mulai lemak? dari Oke, yang pertama margarin, kita lihat dari kemiri, minyak goreng. hingga susu. Kemudian kita tunggu. Dari percobaan ini bisa disimpulkan bahwa zat makanan atau zat lemak Karena minyak itu goreng meninggalkan terdapat bekas pada di bahan-bahan sini, berarti tadi, minyak goreng pada mengandung minyak, lemak. Kemudian margarin, margarin kemiri, mengandung dan lemak. susu UHT. Kemiri juga mengandung lemak dan susu juga mengandung lemak. Untuk zat makanan berikutnya adalah protein. Protein itu terdapat biasanya itu pada daging. Tapi selain daging, apa saja sih yang mengandung protein? Di sini kita akan coba uji proteinnya menggunakan telur. Di sini saya ada putih telur, ada kuning telur, dan ada susu UHT. Nah, bahan-bahan ini mengandung protein tinggi selain daging-daging. Apakah betul? Mari kita coba. Untuk mengujinya, saya menyiapkan cuka, cuka makanan. Di sini kita akan teteskan cuka ke dalam 3 bahan tadi. Langkah berikutnya, kita akan rendam bahan-bahan ini ke dalam air yang panas. Setelah itu, kita tinggal menunggu hasilnya. Baik, setelah menunggu beberapa menit, kita bisa lihat hasilnya. Dari hasil percobaan tadi Terlihat bisa adanya gumpalan yang disimpulkan terdapat bahwa pada bahan putih tersebut telur, kuning telur, menandakan dan bahwa susu bahan mengandung tersebut zat mengandung pada protein yang makanan. cukup tinggi. Ini Untuk bila saat ini dilihat kita akan lebih dekat. menguji vitamin C. Buah-buahan di sini yang sudah saya siapkan adalah yang pertama ada mangga yang sudah dilarutkan, yang kedua ada perasan jeruk, terus yang ketiga ada jus jambu biji. Nah, kemudian bahan yang lainnya di sini ada betadine sebagai pengujinya. Terus saya juga menyiapkan vitamin C sebagai bukti bahwa buah-buahan ini mengandung vitamin C. Langkah pertama, kita menyiapkan air bening di dalam gelas, ya. Kemudian di sini kita teteskan, ya. Ada masing-masing 4. Kita teteskan larutan betadine. Setelah itu, kita coba untuk uji yang pertama apakah vitamin C berpengaruh untuk merubah larutan betadine ini menjadi bening. Yang pertama, kita akan uji menggunakan vitamin C. Di sini saya menggunakan vitamin C untuk mengujinya. Kita coba, ya. Kita masukkan vitamin C-nya. Kemudian kita aduk. Nah, bisa dilihat ketika air larutan betadine terkena vitamin C atau dimasukkan vitamin C, maka airnya akan berubah menjadi bening, ya, atau berubah warna, tidak merah lagi. Nah, di situ berarti dalam bahan makanan tersebut mengandung vitamin C yang cukup tinggi.
Dari hasil percobaan, ya di sini Masukkan bahan yang terdapat lainnya ke kesimpulan dalam bahwa larutan betadin memang seperti benar jambu, buah-buahan jeruk, mengandung dan banyak mangga. vitamin C, Kemudian terutama pada jeruk, amati hasilnya, jambu, apakah biji, larutan dan tersebut buah mangga. berubah warna Tadi atau kita tidak. sudah melihat bahan-bahan makanan yang mengandung zat-zat pada makanan. Yang pertama, zat karbohidrat ternyata tidak hanya ada pada nasi, ada juga pada tepung, baik itu tepung terigu, tepung gandum, atau tepung singkong dan lain sebagainya. Kemudian ada juga terdapat pada roti dan biskuit. Terus yang kedua, ada yang namanya vitamin C. Ternyata vitamin C itu tidak hanya pada jeruk, tetapi ada juga pada jambu biji, pada buah mangga, dan buah-buahan yang lainnya. Kemudian zat lemak. Zat lemak ternyata tidak hanya pada minyak goreng, ya. Tidak hanya pada makanan-makanan yang digoreng. Zat lemak juga terdapat pada susu, ada juga pada kemiri dan margarin. Kemudian yang terakhir itu protein. Kita untuk memenuhi protein tidak harus memakan daging ternyata. Kita juga bisa menggantinya dengan apa? Telur. Putih telur dan kuning telur mengandung protein yang cukup tinggi. Kemudian ada susu UHT juga mengandung protein yang tinggi. Demikian praktek pada sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.